Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan teori belajar dan pembelajaran bagian kedua, yaitu teori kognitif dan penerapannya, yang juga disertai dengan tokoh-tokoh penggagas teori kognitif tersebut. Yang pertama, belajar menurut teori kognitif, bahwa teori belajar kognitif ini berbeda dengan teori behavioristik yang sudah saya paparkan pada bagian 1, yakni belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori behavioristik hanya menekankan pada hubungan atau interaksi antara stimulus dan respon. Sedangkan teori kognitif sangat menekankan pada proses berpikir. Yang kedua, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya. Kalau teori behavioristik sangat hanya mengakui perilaku atau tingkah laku yang dapat diukur dan diamati saja, tidak mengakui atau menganggap persepsi pemahaman yang terjadi di dalam mental yang tidak bisa diamati atau diukur. Sedangkan teori kognitif sangat mengutamakan aspek persepsi dan pemahaman yang terjadi di dalam mental seseorang. Selanjutnya, proses belajar terjadi mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Nah, kalau teori behavioristik hanya antara stimulus dan respon, ya. Kalau kognitif, ya, stimulus dan respon itu disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Artinya, di dalam kognitif seseorang itu sudah ada struktur atau bahkan informasi awal, kemudian diinteraksikan dengan stimulus yang berasal dari lingkungan. Nah, interaksi antara stimulus dengan struktur kognitif yang telah dimiliki setiap seseorang itu terjadilah proses belajar. Nah, kognisi adalah perabot dalam benak sebagai pusat tanda kutip penggerak berbagai kegiatan. Jadi pengetahuan, kemudian informasi, tingkah laku, semuanya itu tergantung dari kognisi yang dimiliki oleh seseorang, karena ini sebagai pusat. Nah, kognitif sebagai potensi intelektual ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, kemudian analisa, sintesa, dan evaluasi. Nah, ini secara penjabarannya berdasarkan taksonomi Bloom. Pengetahuan itu diantaranya mengingat, menghafal, menyebut. Pemahaman diantaranya menerangkan, menjelaskan, merangkum. Penerapan di dalamnya menghitung, membuktikan, melengkapi. Analisis ini di dalamnya memilih, membedakan, membagi. Sintesis ini di dalamnya merangkai, merancang, mengatur. Sedangkan evaluasi di dalamnya terkait dengan mengkritik, menilai, menafsirkan. Ini adalah potensi intelektual atau kognisi setiap seseorang. Nah, tokoh penggagas teori kognitif yang pertama adalah Jean Piaget. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif ini merupakan suatu proses genetik. Nah, kata kuncinya adalah proses genetik. Artinya setiap seseorang ketika bertambah perkembangan, pertumbuhannya, begitu juga dengan kognitifnya akan juga mengikuti perkembangan tersebut. Jadi anak misalnya kognitifnya masih dasar, kemudian nanti perkembangan sesuai usia, maka kognitifnya juga akan mengikuti perkembangan tersebut. Itu disebut proses genetik.
Nah, proses kognitif menurut Jean Piaget ada 3. Yang pertama asimilasi, akomodasi, dan ekuilibriasi. Asimilasi ini adalah menambahkan informasi baru. Jadi secara sederhananya, misalnya seorang anak diberikan wawasan terkait dengan bentuk gajah misalnya. Gajah itu binatang yang besar, matanya sipit, telinganya lebar, dan seterusnya. Itu adalah asimilasi. Jadi pemahaman awal. Kemudian akomodasi itu pengubahan atau pergantian informasi yang sudah ada. Nah, pemahaman awal asimilasi misalnya terkait dengan wujud gajah. Kemudian suatu ketika anak itu melihat atau mengamati gajah dengan sebenarnya. Nah, maka pemahaman awal itu akan menyesuaikan dengan apa yang dia amati. Bisa saja digantikan, ditambahkan, atau diubah. Itu disebut akomodasi. Oh, ternyata pemahaman yang terkait dengan gajah awalnya seperti A, kemudian setelah melihat kondisi yang sebenarnya ternyata mungkin tidak sama atau saling menguatkan. Nah, ekuilibrasi itu adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Asimilasi pemahamannya terkait gajah tadi misalnya wujudnya A, kemudian akomodasi ternyata selaras, maka itu disebut ekuilibrasi. Nah, proses seperti ini ketika sampai tahap ekuilibrasi, maka pemahamannya akan lebih permanen ketimbang proses yang awal tadi, yaitu asimilasi. Ada 2 arti belajar menurut Jean Piaget. Yang pertama, belajar dalam arti sempit. Maknanya belajar yang hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan atau disebut figuratif. Yang kedua, belajar dalam arti luas, yaitu belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Secara sederhananya, kalau belajar dalam arti sempit ini hanya tahu sekedar informasi yang disampaikan, hanya sekedar tahu ada informasi baru. Sedangkan belajar dalam arti luas adalah mempelajari kerangka konsep atau kerangka teori yang kerangka itu bisa digunakan dalam memahami segala ilmu, segala situasi. Nah, ini lebih dalam lagi karena di dalamnya terkait dengan analisis, kemudian evaluasi, sintesis, dan lain-lain. Nah, tahapan kognitif menurut Jean Piaget yang pertama adalah tahap sensor motorik. Ini berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Yaitu di dalam tahapan sensor motorik ini, anak mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas motorik yang lain. Jadi anak untuk memahami setiap informasi itu lebih mengutamakan sentuhan atau gerakan. Jadi tidak bisa hanya sekedar diberitahu, hanya sekedar mendengarkan saja. Nah, semua gerakan ya cenderung pada usia ini cenderung diarahkan ke mulut dengan merasakan keingintahuan sesuatu. Jadi pada usia bayi ini, usia bayi lah, ketika melihat benda yang timbul penasaran, timbul keingintahuan, maka bayi itu akan memegang benda itu dan diarahkan ke mulut. Biasanya seperti kalau anggapan orang dewasa mau dimakan, ternyata itu bukan mau dimakan, tapi cara mencari informasi bayi itu seperti itu karena sensor motorik terkait dengan pengolahan data di otak usia bayi. Jadi ketika tidur itu mereka secara tidak langsung mengolah data di otak. Maksudnya apa yang dialami mulai pagi sampai sore misalnya, kemudian malamnya ketika tidur, itu di dalam otak itu ada proses pengolahan data atau seperti silogisme seperti itu. Misalnya bayi itu di siang harinya lapar misalnya, kemudian dia menangis.
Setelah menangis, tiba-tiba ibunya datang, kemudian diberikan ASI. Nah, di dalam otak ketika dia tidur itu membuat analogi. Jadi, ketika saya lapar, maka saya harus menangis. Ketika saya menangis, maka ibunya akan datang. Ketika ibunya datang, akan memberi ASI. Dan akhirnya saya kenyang. Nah, proses seperti itu akan menjadi analogi struktur pengetahuan bagi seorang bayi. Dan pada hari-hari berikutnya dia akan mengulangi kejadian itu lagi ketika dia lapar. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Pada usia 2-4 tahun itu anak mampu menggunakan bahasa sederhana, sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Misalnya dalam mengatakan kata makan atau maem dengan kata mama, misalnya itu hampir sama. Biasanya anak usia 2-4 tahun ini, misalnya maem jadi mama, manggil mama jadi mam, misalnya seperti itu. Jadi sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Begitu dengan kata yang lain. Nah, pikiran anak bersifat transduktif, artinya menganggap semua itu sama. Jadi misalnya seorang pria di dalam keluarga disebut ayah, maka dia menganggap semua pria itu adalah ayah. Nah, jadi tidak heran ketika ada anak usia balita ini, ketika ada seorang laki-laki, ya, itu dia panggil dengan sebutan ayah, karena di rumahnya ada seorang laki-laki dipanggil sebagai ayah. Nah, ini disebut pikiran anak bersifat transduktif, jadi tidak bisa membedakan. Kemudian bersifat animisme, selalu memperhatikan adanya benda mati. Sebagai contoh, misalnya anak balita itu ketika jatuh atau terbentur sebuah benda, maka ia memukul benda tersebut, padahal itu benda mati, misalnya dengan kata sambil memukul, ini nakal misalnya, padahal itu benda mati. Nah, itu disebut bersifat animisme, tapi animisme dalam konteks pemahaman anak. Yang kedua, usia 4-7 tahun disebut tahap intuitif. Pada tahap ini anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Jadi sudah bisa berimajinasi terkait hal-hal yang abstrak. Nah, biasanya pemahaman dalam hal-hal yang abstrak, dalam memahami agama misalnya, dalam keberadaan Tuhan dan lain-lain, itu dia samakan sebagaimana yang pernah dia lihat, misalnya di TV, di video dan gambar-gambar. Jadi pemahamannya masih setingkat itu. Nah, tahapan kognitif selanjutnya adalah tahap konkret, yakni pada usia 7-11 tahun. Ini pada usia anak SD. Pemikiran anak meningkat atau bertambah logis dan koheren. Tadi di sini anak sudah bisa berpikir logis, jadi tidak hanya imajinatif seperti anak usia sebelumnya, tapi sudah bisa berpikir lebih logis dan konkret. Jadi bisa menggambarkan misalnya kubus itu seperti apa, balok itu seperti apa, itu bisa membayangkan dengan benda yang konkret. Yang kedua, kemampuan berpikir anak sudah operasional, imajinatif, dan dapat menggali objek untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tahap operasional formal, ini usia 11-15 tahun. Anak dapat berpikir dengan pola yang abstrak, menggunakan tanda dan simbol yang menggambarkan kesimpulan dengan logis. Jadi kalau usia konkret tadi, intinya anak harus ada contoh bendanya, misalnya kubus, balok, itu diberikan contoh dulu. Balok itu contohnya seperti benda ini. Jadi bendanya harus dihadirkan ketika dalam pembelajaran. Nah, kalau tahap operasional formal ini sudah bisa berpikir abstrak, artinya tanpa benda contoh pun itu bisa membayangkan simbol-simbol, khususnya terkait dengan
bentuk-bentuk matematika, kemudian bagaimana proses terbentuknya alam dan lain-lain, itu sudah bisa dijelaskan secara dengan pola abstrak. Nah, yang selanjutnya, anak dapat membuat hipotesis dan mengujinya dengan pemikiran yang abstrak. Hipotesis itu anak bisa menduga atau mendesain, merekayasa, oh jika begini maka nanti akan terjadi begini dalam segala hal. Oh, nanti saya andaikan lewat jalan ini maka akan terjadi seperti ini. Ketika saya melakukan ini maka akan terjadi seperti ini. Itu anak sudah bisa membuat hipotesis dan mengujinya. Yang selanjutnya, pola berpikir logis membuat mereka mampu berpikir tentang apa yang orang juga memikirkannya dan berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi dia sudah bisa menebak atau memahami bahwa apa yang dia pikirkan, orang lain juga memikirkan tentang itu. Nah, kemudian skema teori kognitif biasa itu, yang pertama, proses perkembangan kognitif anak itu sangat berbeda dari orang dewasa. Anak-anak berubah melalui 4 tahapan perkembangan secara otonom dan mandiri yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, kemudian guru dalam memberikan tugas sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Nah, ketika kita memahami tentang 4 tahap tadi, maka guru juga harus menyesuaikan. Misalnya anak usia SD tadi adalah tahap konkret, maka guru dalam membelajarkan di kelas apapun materinya ya harus dengan contoh atau media yang konkret. Jadi tidak hanya diberikan abstraksi atau hanya mendengarkan ceramah guru saja, karena tahapannya memang konkret, butuh contoh, butuh benda. Nah, yang akhirnya adalah tujuan akhirnya dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Ini tujuan akhirnya adalah mengkreasi, dapat menciptakan hal yang baru berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan awal dan pengetahuan baru, akhirnya menciptakan temuan baru. Nah, tokoh selanjutnya adalah Brenner, ya. Teorinya free discovery learning, bahwa belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sebuah konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Jadi free discovery learning ini maksudnya siswa itu sebenarnya bisa menemukan konsep sendiri, pengetahuan sendiri, ya, informasi sendiri dengan cara siswa diterjunkan langsung di dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya terkait dengan apa itu yang disebut solidaritas, misalnya apa itu yang disebut gotong royong, ya anak harus terjun langsung melakukan hal itu langsung di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya tentang ekosistem sawah, misalnya ya anak harus terjun ke sawah untuk memahami terkait dengan ekosistem sawah dan seterusnya, seperti itu. Itu disebut free discovery learning. Nah, kemudian perbedaannya, jika biasa perkembangan kognitif itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang. Jadi dengan tingkat kognitif yang tinggi, maka keterampilan bahasa seseorang juga akan meningkat. Tapi sebaliknya, menurut Brenner, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Jadi sebaliknya. Jadi semakin anak atau orang itu pemahaman bahasanya tinggi, keterampilan bahasanya tinggi, maka perkembangan kognitifnya juga akan semakin meningkat. Jadi perkembangan kognitif tergantung keterampilan bahasa yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, perkembangan kognitif menurut Brenner ada 3. Yang pertama, tahap enaktik. Yang kedua, tahap ikonik. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap enaktik itu maksudnya memahami dunia sekitar anak menggunakan pengetahuan motorik. Ini kalau dikaitkan dengan pemikiran biasa tadi sama dengan tahap sensor motorik. Maka anak itu memahami dengan cara bergerak, menyentuh, kemudian
melakukan dengan benda yang ada di sekitarnya, itu baru dia akan lebih paham. Itu tahap enaktif. Yang kedua adalah tahap ekonik. Itu maksudnya memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan visualisasi dan komparasi. Kalau yang pertama dengan cara motorik, gerak dan menyentuh benda, yang tahap ikonik ini adalah visualisasi, melihat. Misalnya apa saja yang dia lihat, kemudian komparasi, membandingkan berbagai informasi yang dia lihat, maka itu disebut tahap ikonik. Yang ketiga adalah tahap simbolik, maksudnya mampu memiliki gagasan abstrak melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Ini disebut tahap simbolik atau tahap yang paling tinggi. Sudah bisa mengkonstruk pengetahuan yang bersifat abstrak. Nah, selanjutnya terkait dengan skema teori kognitif Branner. Yang pertama, siswa belajar melalui pengalaman aktif. Kemudian, perintah pada siswa bukan memberitahu mereka tentang sesuatu, tetapi mendorong mereka untuk berpartisipasi. Kemudian, dari kedua ini akan melahirkan siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui penggunaan alasan dengan mengkonstruksikan arti dari informasi yang mereka terima. Jadi siswa belajar melalui pengalaman aktif. Jadi guru harus memfasilitasi siswa. Jadi tidak hanya memberitahu saja, tidak hanya memberikan informasi saja, tapi juga dilibatkan ke dalam pengalaman yang nyata. Kemudian maka siswa akan mengolah semua itu menjadi sebuah informasi. Proses informasi. Jadi bisa disampaikan menjadi tahu merupakan sebuah proses, bukan suatu produk. Nah, tokoh yang selanjutnya adalah David Ausubel. Menurutnya, klasifikasi belajar dapat dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah dengan cara informasi disajikan melalui penerimaan atau disebut belajar hafalan, atau hanya sekedar menghafal mengingat saja. Yang kedua dengan cara bagaimana siswa dapat mengkaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Nah, yang pertama sebenarnya tahap asimilasi atau belajar hafalan, hanya sekedar tahu. Kemudian belajar yang kedua adalah mengkaitkan informasi itu dengan struktur yang sudah ada di dalam struktur kognitif setiap anak, namanya itu belajar bermakna. Jadi menurut Ausubel ini adalah belajar tidak sekedar hafalan saja, menghafal, memahami, juga bisa mengkonstruk di dalam struktur kognitifnya. Itu disebut belajar yang bermakna. Faktor yang mempengaruhi belajar bermakna itu diantaranya struktur kognitif yang sudah ada, kemudian stabilitas dan kejelasan pengetahuan. Struktur kognitif yang ada ini ya berdasarkan pengetahuan-pengetahuan awal yang sudah diterima oleh anak, dan anak bisa mengkonstruk itu. Kemudian stabilitas ini ya situasi, kondisi apa yang diberikan oleh pendidik dan lingkungannya. Kemudian kejelasan pengetahuan. Jadi kejelasan pengetahuan ini harus jelas, artinya harus valid. Kemudian harus konsisten antara pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya adalah pemahaman melalui penalaran deduktif. Ya, ada penalaran induktif, ada deduktif. Yang deduktif ini artinya menyajikan informasi-informasi yang sangat umum dulu, baru dijabarkan menuju ke informasi yang lebih khusus dan spesifik. Jadi dari umum kemudian dijabarkan ke yang khusus. Jadi anak-anak misalnya terkait dengan pemahaman dasar bentuk gajah misalnya. Gajah itu bentuknya besar, seperti ini, itu namanya pengetahuan umum ya. Kemudian nanti baru dijabarkan menuju ke yang spesifik. Yang spesifik ini anak bisa langsung diterjunkan.
kakinya seperti apa, badannya seperti apa, bisa dirinci seperti itu. Itu namanya penalaran yang deduktif. Teorinya terkenal dengan advanced organizer, yaitu maksudnya gagasan lama harus disajikan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam bagian-bagian spesifiknya. Ya, sama seperti tadi itu penjelasannya, penalaran deduktif. Kemudian yang kedua, materi ajar harus diintegrasikan dengan bahan yang terdahulu melalui perbandingan antara materi lama dengan materi yang baru. Jadi ini sebenarnya apersepsi kalau di dalam tahapan pembelajaran. Jadi jangan pembelajaran itu terpisah, yang lalu selesai misalnya tidak dibahas lagi, kemudian langsung membahas yang baru. Jadi materi yang lama dulu dipelajari, nah kemudian dikaitkan materi lama tersebut dengan materi yang akan dipelajarinya. Teori ensemble ini dibentuk atau dikembangkan menjadi model skemata. Model skemata ini berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah. Nah, tokoh yang terakhir adalah Robert Gagné. Jadi menurut Gagné ini, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal. Proses belajar itu proses yang internal, artinya terjadi di dalam struktur kognitif setiap orang. Nah, proses internal itu sebagai hasil dari transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal. Jadi seperangkat proses eksternal yang terjadi di dalam otak atau kognitif setiap anak, proses itu terjadi karena adanya interaksi, adanya rangsangan dari luar, dari lingkungannya, dari gurunya, dari informasi atau sumber belajar yang dia pelajari. Nah, hasil belajar menurut Gagné ini agak berbeda dengan pada umumnya. Kalau sekarang yang aspek yang dinilai dalam pembelajaran kan kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau menurut Gagné ada 5, yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik. Ada 5 lebih rinci lagi. Nah, teori yang terkenal adalah 9 instructional Gagné. Jadi ada 9 tahapan pembelajaran menurut Gagné yang harus muncul dalam setiap pembelajaran. Yang pertama adalah menimbulkan minat siswa untuk siap menerima pembelajaran. Ini disebut persepsi. Jadi ditimbulkan minat dulu, kemudian konsentrasi siswa dalam menerima pembelajaran, mentalnya disiapkan dulu. Menimbulkan minat ini bisa speaking, kemudian mengkaitkan materi yang lama dengan yang akan dipelajari, mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan kondisi atau konteks yang para siswa alami, supaya siswa siap menerima pelajaran. Tahapan yang kedua adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi yang dipelajari apa, tujuannya, ini terangkum dalam indikator pembelajaran. Ada KI, KD, dan indikator serta tujuan. Maka itu disampaikan di awal pembelajaran agar siswa tahu apa yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah mengingat kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Ini adalah pretest. Jadi yang sebelumnya sudah dipahami, kemudian dikaitkan dengan yang akan dipelajari. Yang keempat adalah menyampaikan materi pelajaran, baru disampaikan, dijelaskan dengan berbagai variasi dan media. Kemudian yang kelima, memberikan bimbingan dan pedoman untuk belajar. Ini disebut biasanya terpapar dalam lembar kerja siswa. Di situ ada berbagai pedoman, bimbingan yang harus dilakukan oleh setiap siswa dan gurunya. Yang keenam, membangkitkan timbulnya respon para siswa. Nah, respon itu bisa berupa pertanyaan, kritik, saran, dan lain-lain. Tidak sekedar monoton menerima, dia mendengarkan guru menjelaskan. Yang ketujuh adalah memberikan umpan balik tentang tugas atau penguatan. Jadi bagaimana tugas yang sudah dikerjakan siswa atau tugas berupa proyek, guru memberikan umpan balik. Mana aspek yang salah dan mana yang harus diperbaiki dan seterusnya. Yang kedelapan adalah mengukur atau mengevaluasi hasil belajarnya. Yang kesembilan adalah memperkuat retensi dan transfer belajar.
Nah, ini berupa refleksi, bisa berupa remedi dan pengayaan berdasarkan hasil evaluasi hasil belajar itu tadi. Nah, selanjutnya adalah penerapan teori kognitif di dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa penerapan teori kognitif ini adalah mengutamakan proses berpikir, bukan sekedar pemberian stimulus dan penerimaan respon. Yang kedua, siswa harus memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Yang selanjutnya adalah siswa usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda yang konkret. Ini berdasarkan tahapan kognitif menurut bahasa tadi. Karena usia ini adalah usia konkret, tahapan konkret, maka proses belajar pun pada usia anak prasekolah dan SD awal itu medianya harus menggunakan benda-benda yang konkret. Dan selanjutnya, belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman melalui contoh-contoh nyata yang dijumpainya. Jadi lebih baik dalam pembelajaran itu ya supaya berjalan dengan baik, kreatif. Jadi tidak hanya sekedar dijelaskan di dalam kelas, ada kalanya siswa juga dilibatkan dalam pengalaman yang nyata. Misalnya karya wisata, diajak terjun langsung di masyarakat. Nah, ketika terkait mata pelajaran yang sains misalnya dilibatkan, diterjunkan di sawah, di lab, dan lain-lain. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Misalnya anak sudah menguasai beragam kosakata, kemudian pemilihan diksi kata, pemahaman istilah-istilah, itu termasuk perkembangan bahasa. Maka itu juga akan berpengaruh pada kognitif anak. Nah, selanjutnya penyusunan materi harus diatur dari yang sudah diketahui menuju yang baru, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit. Jadi ini pengembangan materi kita sebagai guru dalam menyajikan materi harus diatur, jadi tidak sembarangan menyusun materi, jadi harus beralur. Dari yang ada hierarkinya lah. Jadi sebelum mempelajari yang nomor 4 harus mempelajari nomor yang ketiga dulu. Dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit. Itu harus disesuaikan. Yang selanjutnya, belajar memahami akan lebih bermakna daripada hanya belajar menghafalkan. Jadi tidak hanya menghafalkan, anak-anak hanya tahu secara mengingat saja, tapi juga memahami. Jadi diberikan kita itu jangan hanya tekstual, tapi lebih pada kontekstual. Informasi yang disampaikan dijabarkan. Kenapa kok informasi itu muncul, bagaimana penerapannya, bagaimana kelemahan kelebihannya, itu lebih bermakna ketimbang hanya sekedar tahu dan mengingat saja. Nah, yang selanjutnya adalah adanya perbedaan individu pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Dalam penerapan teori kognitif, pada dasarnya individu itu ya hakikatnya pasti berbeda, beragam, mulai dari karakternya, gaya belajarnya, tingkat pemahamannya, dan lain-lain. Karena itu harus diperhatikan betul. Setiap guru itu harus memperlakukan siswa ya sesuai dengan karakteristiknya, jadi supaya itu keberhasilan siswa dapat ditunjang. Nah, beberapa hukum teori kognitif ini misalnya bahwa anak yang kurang kasih sayang dan kurang stimulasi akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya,
serta kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi ini hasil penelitian yang dilakukan sebagai pendukung teori kognitif, bahwa yang paling penting adalah kasih sayang dan pemberian stimulus pada setiap anak secara rutin dan konsisten. Itu akan membantu perkembangannya dalam segala aspeknya. Beberapa hukum atau teori kognitif ini yang selanjutnya, semakin dini stimulasi yang diberikan, maka perkembangan anak akan semakin baik. Semakin banyak stimulasi yang diberikan, maka pengetahuan anak akan semakin luas. Jika anak tidak pernah diberikan stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun. Selanjutnya, semakin bervariasi rangsangan yang diterima atau stimulasi yang diterima, maka semakin kompleks pula hubungan antar sel-sel di dalam otak. Yang selanjutnya, semakin sering rangsangan yang diterima, maka semakin kuat hubungan antar sel-sel otak tersebut. Dan yang selanjutnya adalah semakin kuat hubungan antar sel-sel otak, maka semakin tinggi anak akan mempunyai multiple intelligence. Nah, ini hukum teori kognitif yang saling berkaitan. Jadi intinya anak itu harus diberikan stimulasi yang sering, kemudian banyak, bervariasi, dan saling mendukung antara stimulasi dan kondisi lingkungannya atau keluarganya, kondisi di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Nah, beberapa kelebihan teori kognitif. Yang pertama, sebagian besar kurikulum di Indonesia itu lebih menekankan pada teori kognitif atau mengutamakan perkembangan pengetahuan anak. Ini terbukti memang kita dalam memberikan ujian, tes itu lebih condong pada aspek kognitif anak memang, berupa soal-soal, tes, ujian, dan lain-lain. Itu terbukti sebagian besar kurikulum di Indonesia menekankan teori kognitif ini. Yang kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari teori yang diajarkan, yang kemudian nanti dikembangkan sendiri oleh siswa. Jadi ini kelebihan. Jadi guru tidak perlu mencekoki siswa dengan berbagai macam informasi atau pesan. Jadi cukup diberikan dasar-dasarnya saja, silakan dikembangkan sendiri dasar-dasar materi yang sudah diberikan itu. Jadi tidak memberikan materi, tapi lebih kepada bagaimana cara mengembangkan materi itu. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan kemandirian peserta didik untuk mencari informasi. Nah, tadi itu karena gurunya memberikan dasar-dasar materinya, maka siswa menjadi mandiri dalam mengembangkan atau mencari atau menelusuri informasi berdasarkan dasar-dasar materi yang diberikan oleh guru tadi. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik. Nah, karena kognitif itu pusatnya pada otak, ya, pada mental, maka ingatan ini menjadi kunci utama. Jadi dimaksimalkan, dikembangkan betul. Nah, selanjutnya setelah mengingat, memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, juga memaksimalkan kreasi dan pembuatan satu hal baru atau membuat suatu hal yang baru dari hal-hal yang sudah ada. Jadi memang dituntut, ya, intinya tadi itu mengkolaborasi atau mengkaitkan atau menyeimbangkan antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru, sehingga dengan begitu siswa bisa menganalisis, mengevaluasi, mengkritik, hingga nanti bisa mengkreasi atau membuat sesuatu yang baru atau inovatif. Nah, instrumen penilaian kognitif itu lebih mudah terukur. Ini kelebihan kognitif. Jadi misalnya dalam membuat soal atau instrumen penilaian kognitif ini berupa soal-soal ujian, pilihan ganda, isian atau uraian dan lain-lain, itu sebenarnya semuanya untuk menilai aspek kognitif. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kelemahan teori kognitif.
Yang pertama adalah lebih menekankan pada kemampuan ingatan, sehingga kelemahannya adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama, tidak dibeda-bedakan. Jadi dalam teori ini, ketika anak diberikan pengetahuan dengan cara yang sama, maka ingatannya pun juga sama. Itu sebenarnya anggapan yang kurang tepat. Jadi diberikan informasi yang sama dengan media yang sama, dengan perlakuan yang sama, ternyata kenyataannya tingkat ingatan dan tingkat pemahaman siswa tidak sama atau berbeda. Ternyata faktornya juga banyak, bisa karena kondisi emosi, kondisi lingkungan, kondisi karakteristik siswa, kondisi gaya belajar siswa, dan lain-lain. Itu kurang diperhatikan dalam teori kognitif. Yang selanjutnya adalah jika pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Nah, karena materi itu jenisnya banyak, tidak hanya bersifat kognitif, bisa praktis yang harus diterapkan, harus langsung dipraktekkan, ya biasanya yang vokasional, kemudian ya jenis-jenis materi yang lain. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan metode kognitif, tapi juga harus praktek. Kemudian ada afeksi yang menggunakan metode refleksi, jadi tidak hanya sekedar dihafal saja, tapi butuh introspeksi diri. Jadi kelemahannya ini bisa ditutupi, kita seharusnya untuk memahami berbagai macam materi menggunakan beragam metode. Jadi gabungan antara metode kognitif dengan metode-metode yang lain. Nah, kelemahan teori kognitif yang selanjutnya adalah jika di sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam mempraktikkan kegiatan atau materi yang telah diajarkan itu. Karena di sekolah kejuruan atau vokasional itu lebih pada praktek, jadi tidak hanya sekedar mengingat, menghafal saja, tapi lebih praktek. Nah, ini akan menjadi sebuah kelemahan jika itu hanya digunakan metode kognitif dalam sekolah atau pembelajaran kejuruan atau vokasional. Nah, yang terakhir, teori kognitif tidak menyeluruh, tidak bisa diterapkan secara menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Lebih-lebih sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Nah, karena di tingkat lanjut tidak hanya sekedar mengingat dan menghafal saja. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan ini akan dilengkapi dan disempurnakan oleh teori-teori selanjutnya. Oleh karena itu, jangan gunakan satu teori saja, tapi lebih baik hybrid atau gabungan berbagai teori yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para siswa dan guru. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada sajian kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.